Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aib Jaki dimanapun berada, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Sebelumnya kita sudah berbincang-bincang terkait pergerakan politik Pak Aib Jaki yang diterjemahkan kita dengar melalui program ekosistem ekonomi yang diterjemahkan lebih spesifik ke dalam ekosistem pertanian. Kita mau lanjutkan, tadi terpotong bagaimana cara Pak Jaki supaya ekosistem pertanian ini berjalan. Apa masukannya atau harapannya dari pemerintah, dari DPR, dari ormas-ormas, dari bank, dari semua pihak terkait. Ya. Silakan. Baik, ya terima kasih Pak Jatnika. Saya mau lihat data dulu sebentar, ya. Karena barusan menyinggung ormas, di Sukabumi ada tercatat 640 ormas tercatat di Kesbangpol Kabupaten Sukabumi 2022. Yang berbadan hukum ada izinnya adalah 151 ormas, salah satunya FKDB. Oke. FKDB baru aja dapat penghargaan, ya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi piagam penghargaan kepada FKDB Forum Komunikasi Doa Bangsa sebagai tanda terima kasih dan apresiasi atas laporan kegiatan nomor LSM OKP Ormas tahun 2021 yang menandatanganinya Dr. Andes Tri Romandono S, ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita salah satu ormas yang diberi penghargaan karena memang kita telah rutin setiap tahunnya memberikan satu laporan kegiatan. Nah, tentu saja saya mau memulai dari membangun satu ekosistem keormasan ini dengan kebaikan. Sehingga dari Kesbangpol juga diberi apresiasi seperti itu. Nah, ini salah satu bukti nyata bahwa apa yang saya kerjakan ini sesuatu yang baik. Oke. Kemudian masukan apa yang kepada pemerintah, ya. Saya memberikan masukan tidak spesifik kepada sektor pertanian budidaya karena itu adalah sesuatu yang sedang dan terus akan kita kerjakan. Ya, insya Allah nanti akan ada dampak positif setelah ekosistem ini paling tidak 3 tahun, 5 tahun ke depan akan terlihat dampaknya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dirasakan untuk masyarakat Sukabumi dan pemerintah. Nah, saya memberikan masukan kepada Sukabumi, pemerintah, ya, kembali kalau ingin membangun Sukabumi, tiada lain, harus ada satu kesepakatan bersama-sama. Oke. Jadi seluruh stakeholder Sukabumi, pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, semua partai yang ada di Indonesia, seluruh ormas yang ada seluruh partai yang ada di Sukabumi, seluruh ormas yang ada di Sukabumi itu dilibatkan semuanya untuk menjadi satu kesatuan. Jadi 640 ormas yang tercatat ini ya tidak harus berunding semuanya, tapi semua memahami. Kemudian usulan-usulan kemajuan Sukabumi, saya kira pakar-pakar Sukabumi sudah sering dibahas. Ya, apakah Sukabumi mau ke industri pertanian, pariwisata dan lain sebagainya, sekali lah. Saya tidak di situ, tapi bagaimana bersatunya. Ya, karena di Sukabumi ada yang punya kemampuan. Nah, sehingga pemerintah daerah Sukabumi memberi ruang. Bukan pada diskusi saja, bukan pada meminta masukan-masukan secara lisan, dan bukan juga pada wilayah seminar, tapi pada action. Ya, satu.
Apa yang mau dikerjakan? Dari sekian rencana tuh ambil satu, kita sepakat bersama-sama. Saya ingin membangun rumah. Oke. Saya punya anak, saya punya istri. Saya harus sepakat dengan istri saya, harus sepakat dengan anak saya. Maka itulah nanti rumah ini akan jadi. Begitu juga membangun Sukabumi. Oke. Karena Sukabumi diisi oleh masyarakat Sukabumi yang jumlahnya cukup besar, maka ini harus ada satu kesepakatan. Mau kemana arah Sukabumi? Itu ya. Yang kedua, yang menjalankan. Nah, kedua, dipilah ya. Dipilah gini. Mana APBD, mana APBN, APBD ya. Dan mana regulasi pemerintah. Nah itu. Okay. Nah, siapa yang punya kemampuan untuk menjalankan regulasi pemerintah? Masa 3 juta orang kok di Sukabumi, masa nggak ada yang mampu menjalankan ekosistem regulasi yang ada untuk kemajuan keinginan dari pemerintah itu sendiri, ya kan? APBD, APBN saya mungkin tidak terlalu banyak di situ, silahkan aja lah. Yang sudah terbiasa, ya, yang terbiasa ya silahkan aja. Tapi beri ruang, ya, supaya regulasi ini benar-benar berjalan. Yang dimaksud regulasi apa? Regulasi pertumbuhan ekonomi. Yeah. Ya. Regulasi untuk kepentingan pembangunan pendidikan maupun kesehatan maupun sektor-sektor lainnya. Dari sektor regulasi, ya, bukan dari anggaran pemerintah. Dan ini ada kaitannya nanti secara otomatis ruh pembangunan adalah uang. Yeah. Darahnya pembangunan adalah uang. Sehingga uang ini ada di perbankan, bukan milik bank, milik rakyat. Ya. Salah besar kalau sekarang pemilik bank menyatakan uang itu milik bank. Tidak. Itu milik rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan. Tolong ini edukasi semua. Ya. Ya. Banyak yang mengatakan bank ini mungkin katanya riba dan lain sebagainya. Saya tidak dulu berbicara perbedaan pendapat atau pandangan. Tapi regulasi hari ini, darahnya pembangunan hari ini adalah perbankan. Nah, sekarang komitmen apa yang diberikan kepada Sukabumi ini dari perbankan? Karena seolah-olah bank ini jalan sendiri, pemerintah daerah jalan sendiri, pelaku ekonomi juga jalan sendiri. Ya. Saya sudah lama sekali lah, sampai hari ini juga bank jalan sendiri, dia punya gerak sendiri dan lain sebagainya, dan masih juga berbicara masa lalu. Oke. Nah, tidak mungkin kita akan tumbuh hebat kalau selalu berbicara masa lalu. Bicaralah masa depan, bicaralah ke depan dan lain sebagainya. Nah, ya mudah-mudahan masukan ini bisa bermanfaat ya. Jadi di sini ruh perbankan. Dan sekarang perbankan harus sepakat. Untuk apa bank ada di Sukabumi? Untuk membangun Sukabumi. Okay. Oh, kata bank, saya udah mengucurkan sekian triliun, sekian triliun, sekian triliun. Ya. Faktanya hari ini, ya, mari kita sama-sama jalan ke RT, ke RW, ke kelurahan. Dan di situ masih banyak basis-basis kemiskinan. Basis-basis ekonomi yang tidak tumbuh. Ini harus.
Ya. Itu fakta. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kembali lagi sekarang bank ini harus menjadi bagian pembangunan. Ya. Seperti itu. Cari yang punya kemampuan, yang memahami. Ya. Karena nggak ada lagi sekarang. Untuk membangun ini kalau enggak dana APBN, dana APBD. Dana hibah, APBN, dana hibah. Itu biarlah. Itu silakan direncanakan oleh DPRD dan pemerintah Pemda ya, silakan. Tapi saya akan menukik di sektor lembaga keuangan yang sudah diatur sedemikian rupa di mana perbankan adalah menjadi terdepan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Nah kalau banknya tidak bergerak, nggak bisa. Oke. Nggak bisa bergerak, pasti susah, nggak jalan. Ya. Sekarang bandingkan dengan perbankan mensupport korporasi. Ya. Hampir tidak ada batas. Berapapun korporasi membutuhkan uang dari perbankan, itu nggak ada. Oleh karena itu sudah bisa dipastikan korporasi-korporasi di Indonesia pasti tumbuh dan pasti berjalan baik karena supporting dari banknya cukup luar biasa. Tapi pada sektor mikro, nah ini tidak bisa. Nah ini pecahkan udah. Oke. Kalau bank tidak mau terlibat di sini ya sampai kapanpun juga enggak. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman saya menangkap tadi yang disampaikan dari segi masukan dan harapan agar apa yang menjadi program ekosistem ekonomi, ekosistem pertanian ini berjalan. Kata kuncinya pertama tadi harus ada yang mempersatukan, yang merangkul. Kemudian ada kata-kata kolaborasi, artinya semua terkait lah ya, berkolaborasi baik dalam lingkup Sukabumi termasuk juga mungkin nanti secara nasional maupun internasional. Ketika ada komoditinya berarti kan ada yang harus dipasarkan juga seperti itu ya. Tadi ada kata kolaborasi. Kemudian yang ketiga ada ruhnya untuk penggerak di situ, yaitu tiada lain adalah uang yang saat ini sumber. Ya tadi kalau sudah kolaborasi semua APBN ya pemerintah, masyarakat, ormas dan sebagainya, tadi juga menyebutkan ya sebelum tadi kepada ruh itu ada regulasi. Nah, regulasi juga ini sangat penting. Artinya regulasinya sudah ada tapi juga yang pelaksanaan terhadap regulasinya itu sendiri sudah adil, sudah. Artinya gini, kan regulasi ini penyeimbang, keseimbangan antara pemilik ya ini uang ya dengan sektorilnya ya. Dibuatlah aturan-aturan kan itu ya. Tolong ini jalankan, jangan mengaca kepada masa lalu terus. Bahwa petani ini macet, UKM ini banyak macetnya dan lain sebagainya, dan coba transparan ya. Jumlah penduduk Sukabumi 3 juta orang, kurang lebih ya, plus minus. Ya kan? Lendingnya bank berapa sih? Ya, kita di luar korporasi ya. Ya. Artinya kelas menengah ke bawah lah. Ya, secara data memang artinya bank ada penyaluran, baik itu ya berupa KUR atau KMK ya seperti itu. Secara data memang ada, tapi memang fakta ya penyaluran itu ke korporasi. Kalau korporasi nggak usah disebutin, karena apa? Uang korporasi ada di bank yang cukup banyak, dan bank juga nggak bisa nggak bayar, nggak bisa nggak kasih kredit pasti itu. Ya, perputarannya besar pastilah itu, karena udah jalan. Kita bicara kan sekarang tuh bagaimana masyarakat ini, karena mimpi masyarakat ini sejahtera makmur kan begitu. Ya, ini juga mungkin sebagai istilahnya aspirasi dari masyarakat ya, dari petani. Artinya ketika berbicara kebutuhan modal seolah-olah akses kepada perbankan itu tertutup seperti itu. Dan saya akan terus berbicara, mudah-mudahan saya nanti dilantik di DPR dan saya akan bicara ini ya. Dan ini menjadi jejak rekam
yang saya sudah kerjakan. Ya. Saya menggarap 225 hektar jagung dan kedelai, satu pun tidak ada yang dibiayai oleh bank. Oke. Satu pun nggak ada yang di bank. Dan bank juga nggak mau menawari ini. Mungkin satunya berbicara masa lalu, yang terus-menerus dikait-kaitkan dan lain sebagainya. Yang kedua juga mungkin juga para petaninya yang macet dan sebagainya. Ya. Jadi masa lalu itu. Ada problem di situ. Ada problem, sehingga malas lah katanya. Kalau nanya sih, saya udah mengeluarkan, saya menyalurkan. Iya, buka kepada publik Sukabumi berapa yang sudah dikucurkan dan bisa diukur berapa kebutuhan untuk menggerakkan satu gerak ekonomi, ya kan gitu. Contoh begini kan 3 juta orang, ya. Kalau satu orang anggaplah 3 juta sama dengan 1 juta kepala keluarga lah. Nah, satu kepala keluarga berapa persen yang masuk ke dalam usaha kecil dan berapa dari 1 juta kakak ini yang masuk ke, nah modalnya berapa, ya kan? Lingkup usaha kecil modalnya berapa sih, Jat? Ya. Usaha kecil 1 miliar. Ya. Hah? Usaha kecil. Mikro. Kalau mikro tuh di bawah 100. Enggak, ya. Asetnya paling tidak kan 1 miliar kan? Ya, kalau aset ya. Ya kan? Nah, kalau pinjamannya umpamanya ya taruhlah 100 juta. Oke? 100 juta ya. Aset dia punya 1 miliar. 100 juta. 100 juta, mohon maaf, ada nggak di Sukabumi ini dari 1 juta kepala keluarga, pengusaha kecilnya ada nggak 100 ribu? Ada. Hah? Ada nggak 100 ribu? 100 ribu orang. 100 ribu pengusaha. Ada. Kecil. Kota Kabupaten Sukabumi. Ada. Pasar dan lain sebagainya. Iya. Kalikan 100 ribu, 100 juta. 100 juta kali 100 ribu. 100 ribu. Cek di bank dikucurkan nggak dana 10 triliun untuk Sukabumi, untuk UMKM. Ya. Kita gampang menghitungnya kan begitu. Sangat mudah. Dicek sekarang ke perindustrian maupun ke perdagangan berapa sih pelaku usaha di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, ya. Dari kurang lebih plus minus 1 juta kepala keluarga, ya, dari 3 juta dibagi 3, ya, 1 keluarga 3 itu sama dengan 1 juta. Dari 1 juta ini berapa? 100 ribu. Kalau dari 1 juta kepala keluarga ini 500 ribunya bergerak di bidang UKM, petani dan lain sebagainya, kali kredit kecil 100 juta. Ya, 50 triliun. Cek sekarang, lending kepada UKM itu ada nggak 50 triliun? Kan gampang membacanya, kan gampang sekali, mudah. Nah, cek. Nah, sekarang semua bank tanya, cabang-cabang bank. Kita nggak bicara korporasi jangan diikutkan karena satu bank ngasih kepada korporasi bisa 500 miliar, bisa 100 miliar kan begitu. Ya. Ini yang kredit 100 juta kan gitu. Nah, artinya kalau ini belum diturunkan, mari kita bersama-sama kita gitu. Duduk bersama lah. Nah, ya artinya bank jangan pelit lah, kan gitu kan, itu uang rakyat, uang masyarakat, uang yang dibikin oleh pemerintah melalui aturan-aturannya, perundang-undangannya, tapi begitu pelaksanaannya ya pilih-pilih. Jadi yang bagus saja yang diambil. Jadi teman-teman, kalau saya menyimpulkan, ucapan saya logika enggak? Ya, saya memahaminya begini mungkin Pak. Di lapangan ketika eksekusi program pertanian, katakanlah tadi padi, jagung dan kedelai, sebagainya yang sudah dilaksanakan, ruhnya itu tiada lain adalah uang tadi Bapak sampaikan. Kemudian apa yang sudah Bapak kerjakan itu belum ada satupun petani yang dibiayai oleh bank. Nah, di situ ada dalam tanda petik masalah
baik dari segi petani maupun dari segi bank. Dari segi petani mungkin ada persyaratan yang tidak memenuhi, dari segi bank mungkin juga ada resiko yang nggak mau ditanggung juga seperti itu. Nah ini kaitan dengan apa yang Bapak sampaikan ini, harapannya tentu adalah bahwa ya katakanlah kalau petani nggak bisa ngelola uangnya seperti itulah ya, artinya ada masalah macet, ada history, track record dengan petani ini misalkan seperti itu. Saya yakin juga itu tidak semua, dan kita yakin juga itu bisa diperbaiki. Artinya mungkin dalam pengelolaan keuangannya, dalam memahaminya mungkin ya. Artinya bahwa ini tuh pinjaman loh dan harus dikembalikan. Kemudian sumbernya juga, termasuk juga hasilnya atau produktivitasnya juga. Artinya kalau kita duduk bersama, yang saya tangkap itu ya, baik itu antara eksekutornya, dalam hal ini pelaksana pajaki, kemudian petani, kemudian bank, kalau kita duduk bersama saya yakin pasti ada titik temunya. Artinya yang mungkin diragukan oleh pihak bank apa, kemudian yang juga bisa ditawarkan oleh petani, dan program kita ini seperti apa juga, seperti itu Pak. Betul. Jadi ya kita duduk bareng antara, nah di sini juga peran pemerintah daerah. Oke. Menjamin ya, jaminlah oleh pemerintah daerah rakyat ini, ya kan? Masalahnya tolong jamin. Nah, saya aja mau menjamin kok, pada TK kecil-kecil saya jamin kok, ya kan? Yang mau berusaha saya jamin, saya buktikan ada beberapa titik saya jamin, udah saya modalin aja. Karena pajaki juga menjamin produktivitasnya akan meningkat. Iya, sehingga untuk membayarnya itu memang ada modalnya akan menjadi. Ya saya kan pelaku usaha di Sukabumi dari tahun 88, 89 terus sampai sekarang. Ya tahu lah. Ya malah ini pada tidur gitu Sukabumi, bukan tumbuh. Ya. Alasannya macam-macam dan lain karena itu mungkin karena pemerintah daerahnya berjalan sendiri, banknya juga berjalan sendiri, begitupun kegiatan UKM-nya juga berjalan sendiri, sehingga ya sebenarnya kan kalau dalam regulasinya tugas bank juga mengedukasi masyarakat, mengedukasi petani kalau misalkan ini ada produk pinjaman, ada produk ini dan sebagainya seperti itu. Ya betul. Jadi gini, nanti ya kita akan cari solusi lah. Ya cari solusi, mudah-mudahan solusi ini menarik untuk perbankan. Ya. Mudah-mudahan solusi ini menarik untuk pemerintah daerah. Ya. Atau juga mudah-mudahan juga solusi untuk seluruh stakeholder. Ya kan gitu. Kita akan memulai membangun ekosistem itu. Cuman saya ingin nanti kita lihat ya data yang sebenarnya ya. Data yang sebenarnya di Sukabumi ini, Kota Madia Kabupaten, jumlah jiwanya, masyarakatnya berapa jiwa, jumlah kakaknya berapa kakak, dan ini berapa usaha kecil, berapa pegawai negeri, berapa karyawan, ya, kemudian berapa yang usaha. Berusaha, ada yang terdaftar, ada juga usaha yang tidak terdaftar. Artinya gini, pedagang gorengan, pedagang ini kan tidak punya surat-surat kan seperti itu. Nah itu juga harus disantuni kan seperti itu. Karena memang itu. Ya. Nah kalau nggak mungkin kita punya solusi kalau kita juga nggak tahu punya penyakit apa. Nah, ya. Bagi kalangan menengah ke atas ya melihat Sukabumi itu indah karena banyak uang. Udaranya enak, tempat rekreasinya enak karena banyak uang. Tapi bagi masyarakat yang punya pendapatan kecil dan pas-pasan dan lain sebagainya, melihat di Sukabumi harus sesuatu yang harus diselesaikan, yang harus dibereskan. Saya kira itulah. Ya jadi ini juga mungkin tadi sebagaimana pertanyaannya, harapan ya atau masukan untuk pemerintah daerah, ormas, termasuk juga bank ya tadi. Artinya mungkin saat ini tadi disampaikan berjalan masing-masing. Ya mungkin dapat penilaian dari bank, ya ada track record, ada masa lalu nih dengan petani atau dengan UKM ini seperti ini ya, ada
ya kalau berbicara track record kan berarti ada kemacetan dan sebagainya, ada permasalahan-permasalahan. Dari segi masyarakat juga jangan-jangan kan ini belum teredukasi. Dikiranya itu uang kasih atau hibah atau apa kan? Karena berbentuk program. Nggak penting nggak di Sukabumi ini ekonomi tumbuh? Hajat orang Sukabumi penting nggak? Penting sekali. Nah kalau penting ayo kita bersama-sama. Oke. Ya kalau nggak penting ya begini-begini terus. Ya, karena kan secara regulasi itu ada dan harus malah menyalurkan ya. BUMN, Bank BUMN sendiri kan harus menyalurkan sekian, Artinya kalau fakta di lapangan ini belum berjalan berarti ada ya sesuatu permasalahan di situ. Apakah memang semua diam atau ya artinya kalau sudah teredukasi jangan-jangan petani kan maju nabung juga di bank kan seperti itu. Kalau saat ini kan mungkin berjalan masing-masing, petani juga kesulitan, pinjam dari rentenir dengan bunga yang yang mencekik lah seperti itu, sehingga masalahnya mungkin di situ. Kalau sudah teredukasi oleh bank sendiri kan mungkin malah petani juga taraf hidupnya naik, bank juga otomatis penghimpunan dananya lebih banyak seperti itu. Betul. Itu mungkin Pak ya? Ya, saya kira itu aja. Oke, jadi teman-teman tadi memang pertanyaan kita singkat terkait dengan berjalannya atau harapannya terhadap berjalannya ekosistem pertanian. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Terakhir ya, ini marilah Sukabumi bersatu ya, untuk membangun ekosistem. Yang mau aja. Insya Allah semuanya mau Pak. Dan yang mau saya akan kumpulkan. Hari ini saya sudah kurang lebih 200 petani sudah terkumpul ya. Paling tidak dengan apa yang disampaikan Pak Jaki ini semuanya mungkin tidak menyatakan mau tapi ya tidak menghadang lah seperti itu. Jadi yang mau kita sama-sama. Nggak mungkin ya biarin karena jalur kita kan beda-beda. Ada gini, kita sudah paling tidak di atas 200 petani yang udah bersama-sama. Dan kita dan baru ada 3 industri logam yang bersama-sama di Sukabumi dan ada 1 industri pupuk yang bersama-sama. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada industri logam yang juga bersama-sama dengan kita, petani, ya, kemudian pelaku industri kecil, ya, bersama-sama. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pada lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.